Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi untuk persamaan diferensial biasa ya. Nah, untuk kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu PD linear tingkat tinggi. Kalau sebelumnya kan PD linear tingkat 1 ya. Ini PD linear tingkat tinggi. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Nah, ini di sini ya beberapa hal yang kita bahas ya. Nah, ini yang akan kita bahas di materi PD linear tingkat tinggi. Sebelumnya ada yang namanya masalah nilai awal ya, atau MNA. Jadi kalau di PD linear tingkat tinggi ini itu pangkatnya itu lebih dari 1 ya. Kalau sebelumnya kan pangkat tertingginya turunannya 1. Kalau ini lebih dari 1. Kita tuliskan secara umum itu N ya di sini. Nah, N ya, ini N1 gitu ya. Nah, ini ada syarat awalnya. Jadi kalau masalah nilai awal itu diketahui syarat awalnya ya. Kemudian teorema eksistensi dari ketunggalan penyelesaian itu seperti ini. Jadi kalau misalkan si ANX, AN1X dan seterusnya ini, dan dx-nya itu kontinu pada suatu interval I ya, dan ANX-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jika x-nya sama dengan x0 di sembarang titik dalam interval I, maka penyelesaiannya itu yx dari MN di atas ada pada interval I tersebut dan tunggal. Jadi eksistensi dan ketunggalannya tuh teoremanya seperti ini. Jadi ininya itu kontinu, misalkan kontinu. Jadi nanti x sama dengan x0 itu penyelesaiannya di yx-nya itu ada di interval tersebut dan tunggal gitu. Nah, ini ada itu tadi syarat batas ya. Kalau tadi kan syarat awal, ini syarat batas ya, hampir sama sebelumnya. Nah, di sini himpunan fungsi f1 sampai fn dikatakan tidak bebas linear pada interval I jika terdapat konstanta c1 sampai cn dan tidak semuanya 0 ya. Ini berarti dikatakan tidak bebas linear ya. Ini mungkin aljabarnya ya, kalian nanti diingat lagi bebas linear, tergantung linear itu apa. Nah, ini himpunan dari F1 sampai Fn dikatakan bebas linear jika si C1 sampai Cn itu 0 ya. Nah, ini ada namanya determinan Wronskian ya. Ini jadi ada matriks ya. Ini determinannya tuh yang atas tuh F1, F2 sampai Fn, yang bawahnya turunan pertama, bawahnya turunan kedua dan seterusnya ya. Nah, kalau W-nya itu 0, maka dia tidak bebas linear. Kalau W-nya tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Jadi ini mengecek ketidakbebas linearan suatu fungsi ya, himpunan fungsi-fungsi. Jadi ini tadi beberapa hal dasar yang nantinya akan kita gunakan di PD linear tingkat tinggi. Nah, ada yang namanya prinsip superposisi. Jadi Y1 sampai Yn itu merupakan penyelesaian bebas linear dari suatu PD linear homogeen tingkat n, maka dapat dituliskan kombinasi linearnya ini. Jadi kalau Y1 sampai Yn itu bebas linear, penyelesaian dari suatu PD homogeen nanti dapat dituliskan seperti ini ya, sebagai penyelesaian. Nah, ini contohnya ada PD linear dengan koefisien konstanta. Nah, ini PD linear tingkat 2 ya. Jadi ini bukan tingkat 1 lagi tapi tingkat 2. Jadi misalkan di sini ada y-nya itu kita misalkan e pangkat lambda x ya. Kemudian turunannya kita hitung kan jadi seperti ini ya, turunan e pangkat seperti ini, turunan pertama, turunan kedua. Nah, dari 3 ini kita substitusikan ke persamaan pertama ya, disubstitusikan dapatnya ini ya. Jadi ini e pangkat lambda x-nya keluar ya, ini keluar. Jadi perkalian kan, ini kali ini sama dengan 0. Berarti kan kemungkinannya yang ininya yang 0 ya, atau ininya yang 0 ya. Nah, jadi yang mungkin 0 kan ini kan, yang a lambda kuadrat plus b lambda plus c itu sama dengan 0. Nah, ini kan seperti persamaan kuadrat ya. Jadi nanti kita bisa menentukan akar-akarnya. Akar-akarnya itu lambda 1 sama lambda 2.
sama saja seperti mencari X1, X2 di persamaan kuadrat ya, mencari akar-akar persamaan ya. Nah, setelah kita menentukan akar-akar persamaan, kan kita bisa menuliskan penyelesaian umumnya dalam bentuk kombinasi linear. Yang seperti tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan kita punya lambda 1 sama lambda 2 yang berbeda, kita menuliskan penyelesaiannya dengan kombinasi linearnya seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan kasusnya lambdanya sama, ya, real dan sama, nanti nulisnya seperti ini, cara penyelesaiannya. Kemudian kalau yang bilangan kompleks akar-akarnya nanti nulisnya seperti ini gitu ya. Ini penting sekali untuk diingat-ingat ya. Kasus 1, 2, 3 cara menentukan penyelesaian umum dari suatu PD. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu substitusikanlah ke sini ya, dapatnya nanti kan Y-nya misalkannya pangkat lambda X ya. Kemudian ini di turunan pertama, turunan kedua disubstitusikan ke sini ya. Nanti dapat seperti ini persamaannya, kita ubah persamaannya seperti ini, disederhanakan. Nah, yang ini nih kita cari akar-akar persamaannya. Itu namanya persamaan karakteristik. Kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya, dapatnya lambda satunya min 6 dan lambda 2-nya 1. Sudah, kita tinggal tuliskan penyelesaiannya seperti ini ya. C1 pangkat lambdanya min 6 kali X ditambah C2 pangkat lambdanya 1 berarti 1X di sini. Nah, ini udah selesai. Ini solusinya. Tapi solusi umum ya, karena C1 C2-nya belum diketahui karena syarat awalnya tidak diketahui. Nah, contoh lain, kalau misalkan lambda 1 lambda 2-nya, lambda 1-nya ini, lambda 2 sama lambda 3-nya itu sama nih. Ada lambda yang kembar ya. Ini untuk yang lambda 1, kalau yang kembar tuh ini nulisnya nih. Ada X di depannya ya, ada X di depannya. Lihat tabel yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan ya. Ini kalau imajiner, berarti imajiner itu ya, jadi imajinernya berarti alfanya 2, betanya 3. Jadi nanti cos alfa ini ya, alfanya kan pangkat alfa, betanya taruh di sini ya. Sesuai sama bentuk yang di tabel tadi. Ini untuk yang ini lambda kembar nih, lambda kembarnya ada 4 nih. Ada 3, sorry. Jadi nanti di sini X kuadrat ya. Ini kan kosong, ada X-nya. Nah, ini untuk yang ini lambdanya 3 ya. Itu. Nah, ini ya seperti itu. Jadi saya kira lebih gampang ya untuk yang menggunakan persamaan karakteristik seperti ini. Jadi menentukan lambdanya berapa, dia termasuk yang akar yang sama atau yang berbeda atau kompleks, nanti tinggal dituliskan penyelesaiannya dalam bentuk kombinasi linear sesuai tabel yang tadi saya tampilkan ya. Ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Yang nomor 2 ini ada syarat awalnya, jadi nanti C1, C2 dan yang lainnya dicari ya. Tuh ya.